Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Widya Utami dengan NPM 10090322029 dari Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asri Nur Anissa Dewi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh ShopeePay terhadap Sikap Konsumtif Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Ada terdapat 4 bab yang akan saya paparkan. Yang pertama, bab 1 mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Dan selanjutnya ada bab 2 mengenai landasan teori yang terdiri dari definisi, hipotesis, dan kerangka berpikir. Selanjutnya ada bab 3 mengenai analisis dan pembahasan yang terdiri dari fenomena, analisis data, kajian Islam, dan hasil pembahasan. Dan yang terakhir adalah bab 4 mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. Latar belakang terjadinya penelitian ini karena saat ini finansial teknologi berkembang sangat pesat. Salah satu hasil dari finansial teknologi yang sangat populer saat ini adalah dompet digital. Dompet digital sangat dibutuhkan manusia untuk bertransaksi jual beli dengan mudah dan cepat. Salah satu bentuk dari dompet digital yang populer saat ini adalah ShopeePay. ShopeePay seringkali menawarkan keuntungan bagi penggunanya dengan syarat-syarat tertentu. Karena memiliki banyak keuntungan, ShopeePay banyak diminati oleh mahasiswa. Namun dengan banyaknya keuntungan yang diberikan oleh ShopeePay, hal ini menyebabkan perilaku konsumtif. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana penggunaan ShopeePay sebagai alat pembayaran elektronik di kalangan mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Yang kedua, bagaimana perilaku konsumtif yang terjadi di kalangan mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung 2022. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh ShopeePay mempengaruhi sikap konsumtif mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Tujuan penulisan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penggunaan ShopeePay di kalangan mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Yang kedua, untuk menjelaskan perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan pengaruh ShopeePay terhadap sikap konsumtif mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini bagi penulis: yang pertama, melatih penulis agar mampu menulis karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Yang kedua, untuk memperluas pengetahuan mengenai ShopeePay. Dan yang ketiga, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai sikap konsumtif. Sedangkan untuk pembaca, penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai ShopeePay dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai sikap konsumtif. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bab 2 mengenai landasan teori. Apa itu yang dimaksud finansial teknologi atau fintech? Fintech atau finansial teknologi merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan, di mana kecanggihan teknologi saat ini dipadu-padankan dengan ekonomi atau uang. Harapannya, ditemukannya finansial teknologi ini untuk mempermudah manusia dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Pengertian uang adalah benda yang dapat ditukarkan dengan barang lain atau benda yang dipakai untuk menilai suatu barang yang dapat kita simpan. Sedangkan uang elektronik adalah uang atau sistem pembayaran yang dikelola oleh server atau penerbit berupa chip. Uang digital itu tidak diciptakan, namun uang digital adalah uang yang mengkonversi nilai uang fisik atau uang real menjadi uang digital. Dompet digital merupakan inovasi teknologi di bidang ekonomi atau keuangan yang berfungsi untuk menyimpan uang dalam bentuk digital. Saat ini ada banyak sekali contoh dari dompet digital yang ada di Indonesia seperti ShopeePay, GoPay, OVO, dan Dana. Namun yang paling populer di Indonesia adalah ShopeePay keluaran dari Shopee. Karena saat ini banyak produk dompet digital yang beredar di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan sistem pembayaran melalui QR Code, yaitu bernama QRIS.
QRIS merupakan Quick Response Code Indonesian Standard yang menggabungkan semua sistem pembayaran dompet digital yang tersedia di Indonesia menjadi satu kode. Shopee merupakan media atau platform jual beli online yang paling populer di Indonesia. Shopee dapat dikatakan sebagai pasar online karena di dalamnya terdapat banyak kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, seperti pakaian, produk kecantikan, makanan, dan lain-lain. Shopee sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena Shopee memiliki banyak keuntungan bagi penggunanya. Keuntungan yang diberikan oleh Shopee ini dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli barang di Shopee. Fitur-fitur yang ada di Shopee Pay diantaranya yang pertama, mendukung sistem pembayaran QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Quick Response Code Indonesian Standard. Yang kedua, mensupport untuk transfer uang ke antar bank. Yang ketiga, isi saldo dengan mudah di merchant-merchant Shopee seperti minimarket atau transfer via bank. Dan yang terakhir, kemudahan transaksi dengan kode ShopeePay yang ada di Shopee Pay di berbagai macam merchant Shopee yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan perilaku di mana orang-orang membeli suatu barang atas dasar keinginan dan bukan atas dasar kebutuhan. Perilaku konsumtif ini muncul karena manusia memiliki gaya hidup yang tinggi dan membeli barang tidak sesuai dengan kebutuhan. Standar gaya hidup yang tinggi ini muncul karena orang-orang lebih mementingkan gengsi untuk terlihat lebih baik di mata orang lain. Selanjutnya, pengertian mahasiswa adalah seseorang yang menjalani pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa menjadi ujung tombak bagi perkembangan bangsa karena mahasiswa mengenyam pendidikan yang nantinya akan merubah arah dari bangsa ini. Mahasiswa merupakan pelajar tingkat akhir dalam dunia pendidikan sebelum nantinya akan menjadi penerus bangsa. Dari definisi-definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil hipotesis atau kerangka berpikir yang terstruktur karena mahasiswa memiliki keinginan untuk mendapatkan atau mencapai gaya hidup. Lalu di sisi lain ada faktor pendukungnya, yaitu adanya finansial teknologi yang melahirkan dompet digital dan salah satu produknya adalah Shopee Pay. Kemudian mahasiswa mencapai gaya hidup tersebut dengan bertransaksi di Shopee Pay dan akhirnya menimbulkan sikap konsumtif. Lalu penulis membuat hipotesa, kemudian meneliti sikap konsumtif terhadap Shopee Pay, kemudian menyimpulkannya. Bab 3 dari penelitian karya tulis ilmiah yang ditulis oleh penulis adalah tentang analisis dan pembahasan. Fenomena terjadinya sikap konsumtif mahasiswa karena penggunaan Shopee Pay sebagai alat pembayaran. Fenomena penggunaan dompet digital di Indonesia itu sangat berkembang pesat. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor. Di antaranya karena dompet digital ini memiliki fungsi yang cepat dan mudah dalam bertransaksi. Selain itu, kita juga akan mendapatkan beberapa keuntungan yang diberikan oleh produk dompet digital tersebut yang membuat kita memakai dompet digital. Karena penggunaan dompet digital ini dinilai mudah dan praktis, hal ini kerap disepelekan oleh konsumen yang akhirnya konsumen tersebut belanja tidak sesuai kebutuhan namun keinginan yang melahirkan sikap konsumtif. Selanjutnya ada analisis data. Di sini peneliti meneliti sikap konsumen yang terjadi di kalangan mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang dibuat peneliti, yaitu Google Form, yang berisi 10 pertanyaan dan ada sebanyak 55 orang responden mahasiswa Universitas Islam Bandung yang mengisi kuesioner ini. Pertanyaan pertama, berapa umur responden? 45,5% atau ada sebanyak 25 mahasiswa dari total 55 orang responden berusia 19 tahun. 43,6% atau sebanyak 24 mahasiswa berusia 18 tahun. Dan 10,9% sisanya adalah berusia 20 tahun.
Responden yang diteliti berada di usia antara 18 sampai 20 tahun yang merupakan remaja tingkat akhir. Tentu sedang menetapkan jati dirinya dan memaksakan gaya hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadi faktor sikap konsumtif yang dirasakan oleh mahasiswa untuk mencapai gaya hidup. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berapa lama responden menggunakan ShopeePay? Sebanyak 58,2% atau 32 mahasiswa menggunakan ShopeePay lebih dari 1 tahun. 25,5% atau 14 mahasiswa menggunakan ShopeePay selama kurang dari 1 tahun. Dan sisanya 16,4% mahasiswa atau sebanyak 9 mahasiswa menggunakan ShopeePay selama 1 tahun. Ini dapat disimpulkan bahwa sikap konsumtif terjadi karena mahasiswa atau responden telah menggunakan ShopeePay selama lebih dari 1 tahun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ShopeePay memiliki banyak keuntungan. Hal ini menarik perhatian konsumen agar terus memakai ShopeePay dalam jangka waktu yang lama. Tujuan responden menggunakan ShopeePay. Jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden adalah karena responden ingin berbelanja di Shopee menggunakan ShopeePay. Hasilnya menunjukkan 89,1% responden menjawab jawaban ini, atau 49 mahasiswa, dan kedua ada sebanyak 38,2%, atau ada 21 mahasiswa yang menggunakan ShopeePay karena untuk membeli makanan di ShopeeFood sebanyak 14,5%, atau 8 mahasiswa dari 55 responden menjawab menggunakan ShopeePay untuk transaksi QR Code. Pertanyaan keempat yaitu frekuensi responden dalam menggunakan ShopeePay. 49,1% responden atau ada 27 mahasiswa menggunakan ShopeePay selama 1 bulan sekali. 41,8% atau 23 mahasiswa menggunakan ShopeePay selama seminggu sekali. 9,1% mahasiswa atau ada sebanyak 5 mahasiswa, 9,1% atau 5 mahasiswa menggunakan ShopeePay setiap hari. Namun, frekuensi menggunakan ShopeePay tidak mempengaruhi sikap konsumtif yang terjadi. Karena kita bisa saja membuka ShopeePay dalam 1 kali sebulan, namun pengeluaran yang kita keluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Kenapa responden memilih ShopeePay sebagai alat pembayaran? Responden menggunakan ShopeePay untuk mendapatkan gratis ongkir. Ada sebanyak 38 mahasiswa atau 65,5% karena responden ingin mendapatkan voucher diskon atau potongan harga. Atau isi saldo ShopeePay itu mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang paling sedikit adalah untuk mendapatkan cashback koin. Selanjutnya ada kategori yang paling sering dibeli oleh responden dengan menggunakan ShopeePay. Urutan pertama ada di kategori fashion. Saat ini fashion menjadi salah satu gaya hidup yang paling diminati oleh remaja. Dengan berkembangnya pesat mode fashion, membuat orang-orang membeli berbagai macam pendukung fashion. Kemudian sikap konsumtif juga dipengaruhi oleh sumber penghasilan yang digunakan untuk membayar ShopeePay. 85,5% atau 47 mahasiswa dari total 55 responden menjawab penghasilannya berasal dari uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Karena penghasilan tersebut bukan penghasilan pribadi, cenderung orang akan mengeluarkan uang tanpa berpikir panjang karena orang tersebut tidak merasakan susah payahnya mencari uang. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa pengeluaran responden dalam sebulan untuk ShopeePay. Ada sebanyak 27,3% mahasiswa atau 15 mahasiswa dari 55 mengeluarkan 100-200 ribu rupiah untuk menggunakan ShopeePay. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-9 yaitu ada 74,6% atau 41 mahasiswa dari 55 responden mereka merasakan sikap konsumtif. Dan pertanyaan terakhir yaitu persentase responden menyisihkan uang bulanannya untuk ShopeePay. Ada 41,8% atau 23 mahasiswa mengeluarkan 20-40% dari total pendapatannya per bulan untuk ShopeePay. Dalam Islam, sikap konsumtif sama halnya dengan sikap berlebihan. Sikap konsumtif dalam bahasa Arab disebut
al-israf, yang artinya melampaui batas, dan al-tabzir, yang artinya boros. Kedua sikap ini merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sikap konsumtif juga disebut dengan sikap mubazir. Dan yang terakhir, kesimpulan dari analisis, ada sebanyak 74,6% dari total responden adalah konsumen yang memiliki sikap konsumtif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.